Untuk kebijakan penyaluran, ini secara umum saja Bapak Ibu sekalian ya, karena nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Irfan. Jadi sebagai gambaran saja bahwa ketentuan yang secara umum untuk penyaluran dana desa di tahun 2023, yang pertama adalah tentunya Bupati Wali Kota akan bertanggung jawab ya, atas ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran dana desa, ya, kebenaran dokumen persyaratan dan juga kebenaran perekaman data realisasi jumlah KPM BLT desa. Nah, ini menjadi tanggung jawab Bupati atau Wali Kota. Kemudian juga yang kedua, penyaluran dana desa untuk BLT desa itu diajukan terpisah ya, dengan pengajuan dana desa yang non BLT desa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemerintah daerah ya, tidak diperbolehkan untuk menambah persyaratan atau dokumen persyaratan untuk penyaluran dana desa ya, selain yang sudah diatur dalam PMK ini. Ini menjadi catatan Bapak Ibu sekalian. Kami tidak ingin nanti ada pemerintah daerah yang menambah dokumen persyaratan, karena kami di pemerintah pusat sebenarnya arahan Bapak Presiden itu supaya bisa mensimplifikasi segala macam bentuk laporan yang menjadi persyaratan untuk penyaluran. Oleh karena itu, apabila ada pemerintah daerah yang menambah dokumen persyaratan, itu akan sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Nah, kemudian juga yang selanjutnya, yang keempat adalah Bupati Wali Kota tidak apabila Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen, dana desa tidak disalurkan dan menjadi sisa dana desa di rekening kas umum negara. Nah, tentunya sisa dana desa tersebut tidak dapat disalurkan kembali di tahun anggaran berikutnya, atau bahasa jelas kasar terangnya itu adalah dana desa tersebut hangus. Nah, ini tolong diperhatikan benar-benar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu dari pemerintah daerah. Ada beberapa hal tadi yang menjadi concern kami ya. Yang pertama adalah masalah pertanggungjawaban mutlak ya. Kemudian juga bagaimana mekanisme penyaluran dana desa yang terpisah dengan dana desa untuk non BLT. Kemudian larangan untuk tidak boleh menambah persyaratan dokumen apapun untuk saluran dana desa. Kemudian yang keempat adalah dana desa yang tidak dimintakan atau persyaratan yang tidak dipenuhi untuk penyaluran dana desa itu akan mengakibatkan dana desa tidak salur dan hangus. Yang selanjutnya, untuk penatausahaan Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita atur juga sebelumnya di dalam PMK 190 ya. Jadi memang kemarin sempat ada pertanyaan bagaimana penatausahaan dana desa di dalam APBD, mengingat atau melihat bahwa penyaluran dana desa itu sekarang dari RKUN langsung ke rekening kas desa. Meskipun sebenarnya ada satu langkah yang tetap berkaitan dengan APBD. Nah, di sini kita atur bahwa setiap dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat atau dianggarkan oleh pemerintah pusat itu tetap dianggarkan oleh pemerintah daerah dalam APBD. Angkanya mana yang akan diatur dalam APBD? Itu angkanya yang ada diatur dalam Perpres rincian APBN. Kalau nggak salah di Perpres 103. Di dalam Perpres tersebut sudah ada rincian dana desa per kabupaten kota. Nah, atas dasar itulah kemudian Pemda menganggarkan atau mencatat dana desa tersebut dalam APBD ya, di dalam pos pendapatan. Nah, kemudian dalam rangka untuk penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa, Pemda melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas dana desa. Jadi dari pos yang dibelanjakan, yang di pendapatan tadi, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam APBD juga akan sebutkan mengenai pos belanjanya, ya, atau dikeluarkan sebagai pos di pos belanja ada APBD kita. Nah, kemudian yang ketiga, pencatatan pendapatan dana desa itu berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran dana desa dari aplikasi Omspan. Jadi nanti Omspan akan memberikan dokumen ya dalam bentuk rincian SP2D kepada pemerintah daerah oleh KPPN tentunya, dan itu menjadi dasar untuk pencatatan pendapatan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah di dalam APBD kita. Nah, kemudian yang keempat adalah pencatatan belanja dana desa dengan SP2D pengesahan. Nah,
SP2D pengesahan inilah yang diterbitkan oleh Pemda berdasarkan tadi data rincian SP2D hasil pemotongan dana desa yang diproduksi oleh aplikasi Omspan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, nanti apabila terdapat audit ya oleh badan pemeriksa keuangan atau auditor internal, maka secara administrasi dana desa yang dialokasikan kepada masing-masing kabupaten kota, ya, meskipun nanti ada alokasinya per desa, tetapi secara kumulatif itu adalah alokasi per kabupaten kota, itu tercatat dalam APBD, baik di pos pendapatan maupun nanti di pos belanjanya. Nah, dokumen-dokumen inilah nanti akan kita gunakan sebagai dokumen dasar atau dokumen sumber pada saat dilakukan pemeriksaan oleh auditor terhadap pengelolaan dana desa di APBD. Yang selanjutnya, untuk di pemerintah desa sendiri, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti berdasarkan dana desa yang ada di dalam PMK, pemerintah desa harus menganggarkan dana desa dalam APBDes. Ya, mudah-mudahan dengan PMK yang sudah terbit kemarin nih, teman-teman di pemerintah desa sekarang sudah mulai bisa bergerak ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa membantu untuk penyelesaian penetapan APBDes di 2023. Nah, kemudian dalam terdapat tambahan dana desa, tentunya pemerintah desa nanti melakukan perubahan APBDes ya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur atau mengacu kepada Permendagri 20 tahun 2018, bagaimana tata kelola atau bagaimana pola perubahan APBDes. Ini sebagai dampak adanya tambahan dana desa apabila mendapat tambahan dana desa. Nah, kemudian juga dalam rangka untuk penatausahaan, tanggung-jawaban dan pelaporan dana desa, pemerintah desa juga melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas dana desa tersebut. Nah, ini yang diatur di dalam pasal 33 terkait dengan penatausahaan di pemerintah desa atau di APBDes. Kemudian selanjutnya untuk pelaporan Bapak Ibu sekalian, jadi pelaporan ini nanti akan ada 2 tahapan ya. Yang pertama adalah untuk pelaporan APBDes, ini juga diatur di dalam pasal 34 ya. Jadi nanti ada kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan pelaksanaan APBD semester pertama tahun anggaran 2022. Kemudian juga ada kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 kepada Bupati Wali Kota melalui camat. Nah, setelah itu nanti setelah laporan tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah atau Bupati Wali Kota, kemudian Bupati Wali Kota akan menyusun laporan ya berupa laporan konsolidasi pelaksanaan APBD semester pertama tahun 2022. Ini levelnya level kabupaten kota, Bapak Ibu sekalian, dan juga laporan konsolidasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Nah, kemudian setelah itu Bupati Wali Kota akan menyampaikan laporan konsolidasi secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh pemerintah. Tentunya tadi disampaikan oleh Pak Direktur, yang dimaksud di sini adalah tentunya aplikasi yang sudah established, yang sudah ada, yaitu melalui Siskudes.